Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran kanji. Kali ini kita akan membahas kanji pada lesson 28 buku basi kanji book volume 2. Baiklah, pada kanji lesson 28 ini kita akan membahas kanji yang berhubungan dengan soal ujian. Testo mondai. Testo mondai no kanke no kanji. Di sini sudah terlihat beberapa list kosakata atau list kanji yang akan kita pelajari pada lesson ini. Mungkin beberapa dari minasan sudah familiar dengan kanjinya dan tahu beberapa kosakata yang menggunakan kanji-kanji yang ada di layar ini. 2 tambahan lagi untuk kanji pada lesson 28 ini. Hai, kita langsung saja ke kanji dan kosakata penting terkait kanji-kanji yang tadi. Baiklah, pertama-tama kita akan ke kanji yang bermakna baik. Ya, di sini 7 coretan saja. Silakan latihan untuk urutan tulisannya. Minasang bisa dibaca Ryo kalau digabung ya. Ada juga Yoi. Kita langsung ke kosakatanya saja. Ada Yoi itu sendiri ya. Yoi yang bermakna baik ya. Di sini ada contoh gambar yaitu Yoi. Yoi otoshio umukai kudasai. Nah, ini biasanya ungkapan disampaikan ketika mulai tahun baru ya. Jadi semoga tahun ini baik kita menyambut tahun yang baik. Semoga menjadi tahun yang baik gitu ya. Yoi teng, yoi ko. Nah, di sini ada okasang yang kamu anaknya baik ya. Yoiko, iko, biasanya i ya. Iko desu ne. Biasanya minasan kalau dia i itu dia jarang pakai kanji ya minasanya, jadi pakai hiragana saja i desu ne. Nah, itu sebenarnya ya. Tapi kalau dia yoi, nah biasanya dia pakai kanjinya i. Yoi. Kalau i itu jarang yang pakai kanji, dia pakai hiragana saja. Nah, kemudian kanji ini juga digunakan dalam kosakata ryoshin. Ya, ryoshin. Ryo bermakna ya, ryoshin. Kokoronya mau ke bad atau baik gitu ya, bad good ya. Ryoshin, perasaan keduanya. Hai, kita lanjut lagi ke kanji selanjutnya, yaitu lawan dari yoi tadi. Kita tahu jelek itu warui desu ne. Jelek warui. Warui bisa juga memiliki makna penyakit. 11 coretan saja dan dia ada kanji kokoro di bawah ya minasan ya. Mungkin ini menyelimuti hati mungkin ya. Bacanya aku, kemudian ada warui juga 11 coretan. Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kosakatanya warui itu sendiri jelek ya. Ini dapat 100 hyakuteng ya. 100 hyakuteng. Iteng. Nah, ya, jadi pakai kanji yang tadi iteng, yoiteng ya atau yoiteng. Ini waruiteng. Oh, totta. Ya, waruiteng desu ne, goteng dake desu ne. Selanjutnya juga ada waruguchi. Nah, ini kanji warui dan mulut. Waruguchi bukan mulutnya jelek ya minasan ya, tapi waruguchi yo. Jadi orang ini perkumpulan 3 cewek ini menggosipkannya ini. Nah, itu ya. Jadi waruguchi yo iyu. Membicarakan hal yang jelek gitu ya, menjelek-jelekan orang. Nah, itu waruguchi. Waruguchi. Jadi waruguchi wo iwanai de kudasai. Misalnya minasan menyampaikan mengobrolkan kejelekan orang lain. Nah, itu berarti waruguchi yo iyu. Jadi kalau misalnya dilarang waruguchi yo iwanai de kudasai. Misalnya anata no tomodachi no waruguchi yo iwanai de kudasai. Tomodachi dakara desu yo. Misalnya gitu ya. Kalau teman ya namanya juga manusia kadang berbuat salah seperti apa gitu ya.
atau misalnya mau langsung saja misalnya atau dimaafkan seperti apa. Itu waruguchi. Kemudian juga ada akasuru. Nah, dari gambar ini akasuru ya. Jadi dia persentasenya menurun, jadi menurun ya. Menurun dan semakin jadi jelek ya, penurunannya kalau penurunan berarti jelek gitu ya misalnya ya. Nah, ini akasuru mengalami penurunan gitu ya. Ada juga aksei. Nah, aksei ini sifat jelek ya, misalnya sifat jelek aksei no apa gitu ya. Sifat jelek. Selanjutnya kita ke kanji teng. Nah, yang saya bilang tadi ya, ada hyap teng tadi ya, nilai 10 dapat skor. Nah, ini skor atau poin ya, teng. Teng. Ya, ini coretannya sederhana sekali, minasang 9 coretan bisa teng saja bacaannya ya. Ada hyap teng tadi ya, nih ada hyap teng. Teng o toru mendapatkan poin gitu ya. Teng o toru itu mendapatkan poin. Kemudian ada tensu. Nah, tensu itu poin sendiri. Bisa teng, bisa tengsu ya. Tengsu sunya dari kazu deh. Poin skor. Kemudian ada shu teng yang berarti ini bukan skor ya, tapi poin atau titik gitu ya. Titik. Nah, ini shu teng pemberhentian terakhir minasang. Khusus untuk densha deh. Selanjutnya kita ke kanji yang bermakna benar. Pingpong gitu ya biasanya kalau di kuis Jepang itu ya. Nah, ini tadashi. Misalnya tadashi, kalau berdiri sendiri tadashi. Nah, tapi ada okurigananya yang minasang shi dan i. Jadi ini tadanya doang ya. Hati-hati. Nah, bisa juga dibaca show. Nah, ceritanya sederhana sekali, ikuti sesuai urutan penulisannya ya minasang ya. Oke, kita lanjut ke kosakatanya. Ada tadashi itu sendiri, tadashi itu benar ya minasang. Jadi tadashi kalau di Jepang itu identik dengan maru, desne. Maru o tottara tadashi atau batsu itu fuseikai ya. Ini tadashi biasanya juga digunakan kosakata yang sama ya minasang. Ini sinonimnya sama aja sih artinya. Tadashi atau seikai. Biasa kalau ditulis seikai pingpong gitu ya. Seikai. Ada fuseikai batsu ya tidak benar gitu. Nah, seikai desu bisa tadashi. Untuk tadashi hati-hati ada okurigananya shi dan i. Bacanya tadashi. Tapi kalau seperti ini seikai. Kemudian ada juga kanji tadashi digabung dengan kanji bulan ya. Shogatsu. Shogatsu ini bukan bulan yang benar ya minasang. Ini maknanya beda lagi. Ini shogatsu desu ne. Shogatsu wa 1月の1日ya. 1月1日は正月と言いますya. Jadi tahun baru tanggal 1 itu disebut juga shogatsu ya, sinonimnya. Kemudian ada shojiki na hito. Kamu yang ngambil ya? Iya, watashi janai desu. Saya shojiki na hito. Dia jujur ya, jadi jujur. Shojiki itu jujur. Ya, shojiki na menyata. Shojiki na koto o iimasu, mengatakan hal yang sebenarnya seperti itu ya, shojiki. Kemudian ada juga seiza. Seiza. Nah, ini seperti ini ya minasang ya. Bagi yang muslim ini duduk seperti ini itu disebut seiza. Jadi za-nya itu dari suarimas, se-nya itu udah tadashi. Jadi tadashi suaru koto. Ya, jadi hal duduk yang benar. Jadi di Jepang itu duduk yang benar itu seperti ini minasang. Tapi kita juga merasa ya duduk yang lebih sopan tuh seperti ini ya daripada bersila atau yang lainnya ya. Nah, jadi seiza. Nah, itu logikanya mungkin ya. Tadashi suaru koto. Ya. Seiza. Nah, sei ya. Ini shojiki. Hati-hati merasa nih banyak sekali cara bacanya bisa sei, bisa sho ya. Ketika dasain Selanjutnya kita ke tadi ada tadashi. Nah, sekarang lawan dari tadashi chigaimasu tadi gitu ya. Chigaimasu bermakna beda. Nah, catatannya lumayan banyak ini minasang, silakan di latihan untuk menulisnya ya. Chigau. Nah, kita lanjut ke kosakatanya langsung chigai dan atau chigau. Chigai kata sifat, chigai ya, chigai. Chigaimas ya, chigaimas. Chigai. Nah, sendiri ya. Kalau chigau dia kata sifat ya. Chigaimas. Chigaimas. Sore wa chigau zo. Ini misalnya itu keliru bisa mungkin ya bahasa Indonesia kita ya. Keliru itu tidak benar gitu ya. Nah, bisa juga machigai. Nah, ini kono onano hito wa mungkin baru belajar naik mobil ya.
hajimete kuruma o unten suru. Ya mungkin sudah latihan ambil SIM tapi baru ke jalannya misalnya gitu ya. Salah menginjak. Nah, ini machigai. Machigai mas. Ya salah menginjak. Salah menginjak mau nginjak rem malah nginjaknya gas gitu ya mungkin ya. Jadi butskata ya butskata. Skatesmata. Nabrak ya, salah ya. Machigai, keliru. Nah, ada juga di kosakata ihang. Nah, di sini ada gambar speedo ihang. Ya, jadi ini pelanggaran kecepatan. Nah, banyak sekali ini di jalan-jalan yang minasang ya. Jadi ada ihang gitu ya. Hangnya mungkin baru, tapi sederhana sekali coretannya, nggak bisa dihafal. Ihang itu pelanggaran. Nah, pelanggaran macam-macam ya minasang. Ya bisa salah satunya di sini kotsu ihang atau misalnya pelanggaran gakko ihang misalnya ya, macam-macam pelanggaran apa saja bisa digabung dengan kosakata ini ya. Ini contohnya kotsu ihang. Pelanggaran lalu lintas ya. Ini speedo ihang, pelanggaran kecepatan gitu ya. Lanjut ke kosakata berikutnya yang bermakna sama. Ya, mungkin minasang familiar dengan onaji, tapi ini salah satu dari hurufnya gitu ya. 6 suratan saja sederhana, hampir mirip dengan kanji nan desu ka ya. Nah, jadi minasang. Kemudian di sini untuk kosakatanya onaji. Nah, ini saya bilang tadi ada okurigananya. Jadi bukan kanji yang satu ini saja yang dibaca onaji, tapi ada ji yang okurigananya. Kita kudasai. Ini ya. Sama ya, sama-sama sengeng, tapi komakai okannya beda-beda ya, komakai okannya. Onaji. Kemudian juga ada dojo, onaji kimochi, onaji kanjo. Nah, kanjo ini perasaan minasang. Jadi di sini sorry. Di sini yang satunya tidak ada uang, saya dojo suru simpati ya, berempati simpati. Ya, daijoubu desu yo, gambatte kudasai. Misalnya ya, kerja lagi ya. Ini ada doji. Nah, onaji toki, onaji jikan. Ya, onaji jikan. Di sini doji ni denwa to denwa o natte imasu ne. Di sini kita lihat dalam waktu yang sama handphone denwa, telepon dan handphone smartphone-nya berdering ya dalam waktu yang sama. Nah, di sini mungkin dari kanjinya bisa diartikan ya Mas. Jadi onaji toki ya, onaji jikang, doji. Istilahnya doji ini misalnya minasang melakukan masak sambil dengar musik itu doji ini shimasu misalnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada doi. Nah, doi ini doi sih Mas. I-nya dari ikeng, maksudnya minasang ikeng. Ikeng ya, doi. Jadi onaji ikeng wo shimas. Jadi mungkin istilah kalau sinonimnya bisa sansei ya. Sansei shimas. Oke, lanjut di sini doi. Ya, doi shimas. Onaji iken wo shimasu ya. Jadi onaji iken atau mungkin kosakatanya bisa lagi sansei shimasu ya. Agree ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke kosakata. Nah, ada kanji yang bermakna cocok. Ya, cocok, tepat. Nah, ini salah satunya saja. Ceritanya ada 14, lumayan, silakan latihan. Baca teki, nah nanti dia ada kosakata. Kita lanjut kosakatanya saja langsung ya. Ada tekishita. Nah, tekisuru. Nah, ini kata kerja minasang yang bermakna cocok. Ya, nih. Cocok. Ini contohnya minuman yang cocok untuk meningkatkan kadar air dalam tubuh. Nah, itu ya, jadi tekishita nomimono. Ya, jadi minuman yang tepat gitu ya, minuman yang cocok. Ini untuk kosakatanya, kata kerja. Nah, ada juga yang dia
kata benda ya, yaitu tekito. Nah, di sini mungkin gambarnya cuma satu saja, minasang. Ada dua makna untuk tekito. Ada tekito itu ngasal, saya juga ya. Dia tergantung. Nah, ada kanji yang bermakna cocok ya. Jadi ada tekishita. Tekishita ini kata kerja ya. Contohnya di sini suibun kyu huni tekishita nomimono. Jadi nomimono minuman yang cocok untuk suplai mineral dalam tubuh gitu ya. Nah, ini yang cocok. Ada juga yang dalam bentuk kata benda yaitu tekito. Tekito ini ada dua maknanya, minasan bisa positif bisa negatif. Ada tekito yang maknanya ngasal. Artinya ngasal gitu ya, bukan maknanya ngasal. Tekito yang maknanya kamu ngasal gitu ya, tekito. Tekito misalnya apa ya? Shumatsu ni nani o shimasu ka? Misalnya, shumatsu ni nani o shimashita ka? Tekito, ya, misalnya di hari weekend kamu ngapain aja? Tekito itu tidak apa aja gitu ya. Ngasal gitu apa aja tekito. Tapi itu untuk konteks seperti itu. Tapi ada juga konteksnya yang positif. Misalnya pada instruksi soal ya. Tekito na kotae o totte kudasai gitu ya, tekito. Nah, dia pilihlah atau misalnya tekito na imi, tekito na katachi, pilihlah bentuk yang tepat seperti ya, pilihlah jawaban yang tepat misalnya dalam sesuai dengan konteks pada kalimat berikut. Nah, biasanya seperti itu ya. Dia ada dua, positif negatif. Nah, hati-hati. Kemudian juga ada tekio. Nah, tekio bo apanya shogai ya. Tekio shogai no koto ga yoku wakaru hon. Jadi buku. Nah, kalau tekio ini untuk menanggulangi gitu ya. Nah, menanggulangi bencana. Ya, buku yang tepat untuk menanggulangi bencana. Tekio ya, dia kokoro ini ya. Mirip dengan rukoro ya. Oh. Nah, selanjutnya kita punya kanji yang bermakna kena atau perhatian gitu ya. Kena bisa 6 suratan saja sederhana minasang. Bisa ataru, ateru. Nah, kita langsung kosakatanya saja. Ataru, atari. Nah, jadi ada ataru, dousi ya kata kerja. Atari ini kata bendanya minasang. Maknanya sama. Atarimas misalnya kena. Maksudnya atarimasnya macam-macam minasang. Bisa atarimas kalau minasang jalan misalnya tidak melihat dengan jelas, tidak melihat baik-baik ke depan misalnya, terus kena seseorang atau kena kakinya dengan apa ya, tepi pintu gitu, atata itu juga bisa, atata kena. Bisa juga atatanya itu misalnya minasang bermain panah atau bermain apa yang mengarahkan ke sasaran seperti itu, terus tepat pada pusat, tepat pada sasarannya gitu ya. Atarimashita itu bilangnya atata. Bisa juga ataru ini digunakan dalam misalnya main main game atau misalnya main teka-teki terus minasang mendapatkan jawaban yang benar, itu atata juga bilangnya ya. Atari. Nah, atari mas ya sama juga ya, atari. Atari biasanya kalau minasang mungkin lihat di film-film atau seperti apa di Jepang itu ada es krim yang kalau misalnya kita ada tulisan Atari bisa dapat gratisan satu lagi ya gitu ya, mungkin yang ada yang nonton gitu ya. Atari, menebak ya, Atari. Kemudian honto, ini sering sekali mungkin bisa dengar ya, honto desu ka, apakah benar gitu ya, honto. Nah gitu ya, honto pakainya to-nya ini ya. Kemudian juga ada tobang, shokuyoku, kyushoku, kyushoku tobang. Jadi tobang itu minasang bermakna tobang itu apa ya? PJ lah ya, penanggung jawab. Tobang jadi penanggung jawab untuk yang bagi-bagi makanan siapa nih hari ini ya? Piket lah bisa dibilang ya. Jadi bisa juga kyoshitu tobang ya, atau kyu di sini shokuyoku tobang. Terus misalnya siapa yang piket bersihin ini, nah itu dia pakai tobang gitu ya, tobang
tiket bisa juga ya dibilang. Kemudian juga TAT. Nah, ini beda lagi ya. TAT itu pertolongan pertama ya. T-nya tangan. Jadi pertolongan pertama tuh donna teate o shimasu ka misalnya minasang ada yang temannya tenggelam di kolam. Nah, apa nih pertolongan pertamanya? Donna teate o shimasu ka? Ya, jadi T-nya dari tangan ya. Kalau pertolongan pertama itu kan dengan tangan ini juga bisa bermakna orang ya, misalkan. Jadi pertolongan pertama sama orang dulu gitu, siapa? Jadi TAT pertolongan pertama ya. Selanjutnya kita punya kanji sulit. Nah, minasang mungkin familiar dengan kosakatanya yaitu muzukashi. Dan kanjinya juga muzukashi ya. Tapi sederhana kok minasang, ini kanji kangnya kanji yang mirip dengan hari, ya mokuyo, wiyo-nya mirip ya. Silakan berlatih. Kemudian kita ke langsung kosakatanya saja. Muzukashi, muzukashi semua ya, muzukashi. Muzukashi wakaranai ya. Mo dameda bisa gitu ya. Sulit, sulit. Ada juga kata bendanya minasang nangmong. Jadi saya bilang kan muzukashi mondai. Nah, sederhananya muzukashi mondai itu panjang ya. Nah, jadi ada kata benda yang mensimpelkannya itu adalah nanmong. Nanmong itu apa artinya ya muzukashi mondai? Pertanyaan yang sulit ya. Nanmong. Nah, ada juga konan. Konan ini bermakna minasang misalnya konan shiteru, yang mengalami kesulitan. Konan suru. Ya, bisa jadi kata benda, bisa juga dikajikan jadi kata sifat ditambah simas ya. Konan itu kesulitan ya, kesulitan. Nah, kesulitan. Ini muzukashinya sulit kata sifat. Kalau konan itu kata benda, tapi sulit juga artinya sama ya. Nanti bedanya pada konteks kalimat yang minasang bikin ya. Sama seperti ini ya, konan. Nggak tahu jawabannya. Oke, kita lanjut ke tsugi. Nah, ini ya sederhana sekali. Tsugi, tsugi ya gitu ya. Tsugi selanjutnya maknanya ya. Untuk kosakata tsugi, selanjutnya tsugu, selanjutnya juga ya. Bedanya apa ya? Satu kata benda, satu kata kerja ya. Kemudian ada mokuji. Nah, mokuji biasanya minasang familiar dengan gambar ini itu adalah daftar isi ya. Jadi daftar isi itu bahasa Jepangnya mokuji. Selanjutnya juga ada ketika mungkin minasang nonton anime atau misalnya nonton baca komik, nantikan episode selanjutnya. Nah, itu dia bilangnya jikai, selanjutnya. Jikai minasang. Nah, siapa bedanya dengan tsugi? Sama aja minasang ya. Jadi tsugi, jika itu bahasanya selanjutnya juga, tapi dia kata benda. Ya, selanjutnya. Tsugiwa itu di depan misalnya gitu ya. Jadi kalau jika itu sama aja. Jika itu berikutnya bisa juga ya. Tapi dia juga agak di situasi formal. Biasanya pakainya jikai. Jikaiwa misal jikaiwa selanjutnya berikutnya. Selanjutnya tunggu di episode selanjutnya. Jika ini zuku gitu ya. Nah, berikutnya tsugiwa kanji yang bermakna katachi, bentuk. Nah, katachi minasang kan ada kata benda, kata sifat, katachi ya. Misalnya minasang kalau dalam bahasa Jepang itu katachinya berubah ya, misalnya minasang kata sifatnya itu berubah kalau misalnya dia negatif dari muzukashi menjadi muzukashi kunai. Nah, itu katachinya berubah gitu ya, ini katachi ya, bentuk. Jadi bentuk ini buat apa saja yang bermakna bentuk bisa gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke Nah, untuk katachi, ada katachi itu sendiri bentuk ya. Nah, ini bentuk hanano. Contohnya di sini ada hanano katachi, bentuk bunga ya. Nah, ini ada hanano katachi, ada neko no katachi, kuma no katachi, ya hoshi no katachi. Nah, seperti ini ya. Juga bisa digunakan kosakatanya itu keishiki untuk misalnya bentuk-bentuk jenis. Nah, kalau keishiki ini lebih ke jenis maknanya kita ya minasang. Contohnya fairu no keishiki.
jenis filenya apa sensei? Misalnya file Runo Keishiki itu ada JPEG, ada PNG, ya, ada PDF, ada GIF, gitu ya. Nah, ada juga Keishiki untuk jenis, ya. Kalau katachi itu bentuk. Kemudian juga ada kosakata yang menggunakan katachi ini, salah satunya yaitu adalah ningyo, ya, ningyo, kawaii ningyo-san, desu ne. Ningyo boneka, ya, minasan. Oke, selanjutnya kita punya kosakata saigo desu ne, kore wa, yang bermakna rasa. Nah, aji, rasa. Tapi kok bicara tentang ujian, kanji-kanji berhubungan ujian, tapi berbicara tentang rasa, Sensei. Nah, tapi ada ya nanti kanji ini digunakan juga salah satunya dalam ujian ya, ada tesnya. Nah, di sini 8 coretan saja, sederhana. Di sini yang dekat dengan kanji yang berhubungan dengan tesnya bahasa Jepang itu adalah imi, minasan. Nih, ya. Imi wa nan desu ka? Nah, mungkin minasan familiar dengan kosakatanya. Imi wa nan desu ka? Artinya apa? Nah, ya, imi. Nah, kanji aji rasa. Rasa itu juga masuk ke kanji ini yang bermakna arti, ya, imi. Nah, aji itu sendiri rasa ya. Skoshi aji ga usui. Kayaknya rasanya sedikit apa ya, sedikit usui. Usui itu bukan tipis ya. Usui itu tidak pekat ya gitu. Nah, kalau dalam bahasa Padanya jalang gitu ya. Usui. Nah, kurang pekat nih, kurang nendang ya, usui. Nah, kemudian juga ada kosakata ini aji kata benda minasang, ada juga dalam kata kerjanya minasang ya, aji waimas. Misal, aji waimas yang berarti menikmati. Nah, artinya jadi menikmati aji waimas. Aji waimas itu menikmati artinya misalnya ini ya minum bir. Nah, kalau ini non muslim ya. Misalnya minum Sprite gitu ya, ada minuman bersoda sambil menikmati musim gugur gitu ya. Nih. Jadi menikmati, ajiwaimas itu menikmati. Ada mencicipi. Ya, ajiwaimas menikmati, mencicipi bisa juga. Dua maknanya. Kemudian ada terakhir itu ada shumi. Shumi itu nah tahu ya hobi. Ya, eo kaku koto ga ya shumi wa eo kaku koto desu misalnya ya seperti itu. Shumi. Nah, ini ribet ya. Boleh diperhatikan saja. Shumi. Nah, artinya hobi. Nah, baiklah segitu saja untuk lesson 28 kanji yang berhubungan dengan tes. Silahkan diulang-ulang untuk penulisannya. Taksan kanji yonde kaite kudasai ne. Dewa, mata tsugi no lesson. Sayonara.